masuk di ritual gegelungan atau galungan sekarang ya. Gegelungan atau gegalungan itu ritual ikrar menentukan kapan kamu siap mati, kayak istilah koi. Tadi kemarin yang saya bilang kan pengen boleh sangkan paran itu mati harus sudah berani berikrar gegelungan atau galungan. Makanya gelung itu ada telung, itu gegeli posisi itu ketika berani mati. Posisi berani mati itu dimulai dari bawah ke atas. Odo seperti kundalini. Maka ketika dalam aspek Anda menjalani kundalini itu sebenarnya mengelakoni mati saat sebelum. Nah ini di dalam tradisi gelungan itu Anda harus mau berbuat dan siap untuk menjalani mati, mematikan seluruh unsur yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, diri kita. Atau nanti kalau yang terakhir disebut sayasin dalam catur sama itu sayasin, sudah habis suka, sudah mulai mungkur, bermingkur, mungkur, berarti los, balik. Nah itu kira-kira dalam tradisi Jawa. Oke. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Kita tidak pernah terpisah dengan namanya ritus dan upacara. Mungkin ada pertanyaan, mau ambil diskusi. Nggak sih kalau bingung-bingung. Ini baru datang dari mana mbaknya? Asli Semarang. Bapaknya juga. Ini dari Jawa bagian Eropa. Lain bisa. Tapi sakit bahasa Jawa. Nggak bisa. Tolong diterjemahkan nanti ya. Saya. Iya, monggo. Baiknya. Terima kasih. Dari urutan-urutan yang sudah diterangkan oleh Mas Tunjung, kalau yang masih punya anak bisa untuk bekal ya. Tapi kalau yang sudah tua seperti saya kan tidak merasakan adanya perjalanan dari A sampai Z itu tadi, karena mungkin dulu orang tua saya, bukan mungkin tapi memang iya, orang tua saya itu kan berarti tidak tahu fase-fase yang harus dilakukan pada saat memiliki anak. Jadi di usia saya ini yo masa ritual-ritual seperti itu tidak mengalami. Itu gimana? Atur nuwun. Yang lain? Langsung 3 atau 2, 3. Ada lagi? Tanya? Masih Indra ada kok? Saya mau live. Yang lain apa? Mari kok, Mas. Bapak ya. Rahayu Mas Tunjung. Saya pernah tanya-tanya sama seorang teroris. Dalam teroris itu dia sepakat dengan iming-iming, mati syahid masuk surga, kemudian dapat bidadari 70 bidadari dan semuanya perawat terus. Kemudian saya kaitkan dengan di Al-Quran ada penciptaan tentang diri manusia yang intinya aku biarkan rohku. Artinya Tuhan menciptakan dengan rohnya. Artinya roh itu kan berarti tidak kelamin laki atau perempuan. Nah, kemudian yang pertanyaan saya mohon dijelaskan tentang proses penciptaan manusia, kok bisa jadi perempuan, bisa laki-laki, bisa jadi waria. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua nanti aja atau sebelum kita manusia. Rahayu, mau tanya Mas Tunjung, kundalini itu apa bisa aktif dengan sendirinya tanpa di rituali seperti ini, hanya dengan katakanlah pelaku suci budi luhur? Saya jawab
dulu dari grup ya. Mas, aku gimana ini? Aku wis kadung umurku 100 tahun ya. Kadung umurku segini, terus aku belum pernah mengenal, belum ngerti ajaran itu, dan terus piye iki? Aku iki kudu piye kan gitu. Itu ya gini. Bagi orang Jawa, ketika Anda benar-benar melakukan sesuatu karena tidak tahu, itu diampuni. Tetap ada solusinya. Bukan berarti Anda tidak menerima konsekuensi loh ya, tetap konsekuensi, orang-orang kepleset tetap loro, tapi diampuni. Jadi ada ritual untuk minta kompromi dan kompensasi, itu masih ada dalam ketidaktahuan itu, apapun masih diperbolehkan untuk di luar atau di luar. Kita ngomong ya. Jadi kan sekarang Anda belajar ini yang sungkawaro kesana kemari itu sebenarnya adalah proses ruwet. Yang diruat itu adalah apa? Pertama, ketidaktahuan Anda menjadi tahu. Nah dari situ nanti Anda bisa implementasikannya kepada anak Anda, generasi Anda. Walaupun sedikit, berarti peran Anda ya di situ. Gitu. Jadi orang rasa kayak ribet. Aja di surga karo neraka itu tidak perlu ditakutkan. Surga karo neraka itu senang ngawak dhewe ini sendiri. Jadi harus dilatih mulai dari sekarang. Karena orang anak neraka, surga itu tidak subur. Karena rabu surga itu dari neraka. Ibaratnya itu tidak digambarkan. Ketika Anda sudah bisa melenyapkan rasa ketakutan dan kecemasan, neraka itu ditransendensikan, dilebur menjadi surga itu tadi. Nah surga kalau sudah dinyami, surga itu kalau sudah dialami, dinikmati, juga harus dilebur menjadi sesuatu yang tiada lagi, tiada apa-apa, tanpa apa-apa. Berarti kalau Anda hidup itu masih memburu pahala, berarti sebenarnya Anda itu masih terjebak di alam kesenangan, alam kenikmatan. Itu pun gak masalah, tetap Anda mendapat konsekuensi dari upah pahala itu. Cuma bukan berarti itu adalah pencapaian paling akhir, itu belum berakhir. Karena Anda masih merekam sesuatu yang Anda senangi itu tadi. Nah juga yang upah ya, gitu ya. Terus tadi panjenengan tanya penciptaan manusia. Sebenarnya sudah pernah saya ulas di YouTube-nya Ngaji Roso itu awal mula asal-masal manusia versi ajaran Jawa kuno itu gimana? Ya paling gampang, proses penciptaan itu bagi orang Jawa menyabari sebagai ngahana adi atau disebut Sagama Tantra. Ini saya ulas secara umum saja, nanti di Sari ada. Itu pas waktu saya medal di Jakarta Mas. Itu nanti dikasih linknya. Itu malah saya tulis. Jadi paling umum, jagat ini bermula ketika kita bisa mendeteksi itu dari keadaan sunya, kekosongan yang absolut. Makanya orang Jawa menyebut Gusti itu sang yang suruh atau sang yang paramasunya. Itu kekosongan absolut. Nah kekosongan absolut itu adalah menciptakan benih, mengandung benih keberadaan. Bukan berarti kosong itu mutlak, tapi mengandung benih keberadaan. Nah ini digambarkan dalam kajilman, penjelmaan atau transformasi, merupakan bentuk dari manifestasi dan derivasi. Manifestasi itu ketika terjadi gerakan Sagama Tantra, daya kehendak dari kekosongan itu sendiri membentuk dua energi, dark matter and dark energy, yaitu lanang wadon berkarakter maskulin feminin. Dalam bayangan Julma, Kajilmana, dalam ajaran jujur pesinggahan yang saya pelajari di Gunung Lawu itu menjelaskan yang lanang itu wetan, digambarkan oleh sang yang sunya akan Raden Brawijaya itu matahari. Itu lanang, srengenge itu nyetan lanang. Makanya kalau kiting kepanganten itu semua lanang madhep wetan, suwedok madhep kulon. Kenapa kok suwedok di kulon? Itu diambil dari kekuatan sang yang sunya. Gusti Ayu Wulandari itu rembulan, itu feminin. Jadi didapuk melakukan gerakan dark energy, persegamana, atau disebut gerakan silinder yang bertumbukan. Eklips kecil di dalam kuak dan anima itu bertumbukan, bergerak menumbuhkan, terjadi gesekan. Maka disebut seperti sang yang alu dan alumpang. Melebu metu, alu itu lanang, lumpang itu wedok. Gerakan gesekan tumbukan ini akan mengikat seluruh materi dan membentuk sebuah wujud. Kira-kira itu ya. Dan itu sama di dalam jagat alim kita. Gerakan keluar masuk atau pertumbukan itu akan
membuat proses penciptaan. Diawali dari benih meledaknya Big Bang. Nah itu segama tantra menjadi pelepasan. Jadi perjumisan yang menang muncrat ya dari penciptaan. Maka disinyalir itu sebagai ledakan Big Bang dari black hole. Black hole ini menurut saya diarani lubang makhluk yang ada di sana. Black hole itu lubang vagina besar dari jagat alam. Nah ketika sudah membentuk partikel itu teremanasi, termanifestasi terus lanang waktu. Dari situ terjadi proses strukturisasi disebut panca mahabhuta yang membentuk partikel bahan baku pembentuk jagat raya. Panca mahabhuta itu apa? Ada yang tahu? Ada teja, geni, apa itu air, pratini itu tanah, dan akasa itu ether. Nah ini membentuk keseluruhan struktur. Ada menjadi jagat Dewa Batara. Nah ini alam masih bersifat alam telus, alam yang masih terdiri dari partikel ether. Makanya diarani alam telus, alam anggitan. Bisa remong-remong, repet-repet, dan itu menimbulkan gelombang, dengung. Makanya hum, om, geleng-geleng, diarani gumerenging awan gumono. Itu seperti ketika Anda nyumpet kuping bunyi ngomong, dan getar-getar turbin ini akan mengikat seluruh materi untuk membentuk keberadaan dan getar terus. Akhirnya lanang dan waktu ini terus melakukan proses kajilman atau beremanasi. Dan dari situlah akan menjelma dari sang yang alut dan alutan itu menjelma lagi menjadi sang yang urip lan anguripi. Ya, yang urip ini wadon, yang anguripi akoso bapak. Nah, akoso itu sesuatu yang tidak bisa terindra. Nah, inilah bahan baku pembentukan roh dan jiwa. Nah, sementara urip itu sudah terindra, namanya ibu pratini, banyu teles. Yang ini akhirnya bercokol. Nah, ini akhirnya roh ini mungkin dalam mitologi dan sejarah disebut tertanya dengan Adam Hawa. Itu masuk mejawanta di dalam diri kita dan membentuk partikel yang seperti ini. Dan di sini ada memori. Nah, makhluk ini minimal dibedakan menjadi 3 yang paling dasar yang diringkas sama orang Jawa. Satu, makhluk yang memiliki kesadaran jaga dan kesadaran pemahaman. Ini diarani makhluk utawa jalmo kang tenggolan janji. Dia ditempati janji atau ikatan kesadaran tentang kecerdasan semesta itu sendiri. Itu disebut manungsa kita. Yang kedua adalah makhluk yang ketinggalan janji, makhluk yang tidak mempunyai kesadaran pemahaman. Itu binatang. Jadi binatang itu tidak memahami dirinya binatang. Nah, manusia itu memahami dirinya manusia. Maka manusia itu memiliki adab atau budi. Nah, ketika punya adab, ya mungkin ibu ditengi dewi dan tidak seharusnya tidak layak. Berarti nek keteng ibu dewi anak dewi berarti wah itu jalmo yang ninggal janji. Nah, yang terakhir jalmo sing ketinggalan janji. Itu tidak bisa mengekspresikan kesadaran pemahaman dan kesadaran jaga. Orang akan guna rasa karo mongso ketukulan. Jadi yo kuwi yo mungkin wujudnya yo kanggolan banyu. Sesuatu yang ditempati air itu pasti hidup. Tapi nek wis garing pasti berpotensi mendekati mati. Gak percaya sampai itu sampai ketok tel itu nek seenak telutuh itu bakal terubus. Tapi kalau sudah kering tidak mungkin. Manusia sama. Ketika jantung ini sudah nyisek darah itu mulai mengering, memadat, terus kayak sulit. Tapi nek didelok dek mati jantungnya tapi darah masih mengering itu namanya mati sulit, masih bisa hidup. Kira-kira itu. Nah, dari situlah terdiri pengkategorian lanang wadon itu karakternya sudah dari sana. Maka ada lingga dan yoni. Itu yang ada di dalam leluhur kita. Konsepnya enak kelanangan karo wadonan. Dan dikembangkan dalam tradisi kejawen modern, ya, kejawen Islam
diarani vital makmur, vital mukaddas. Ingsun jumeneng ana ing kontole Adam itu ya, pelana karena Tuhan itu adalah anak. Sakjroning kontol panusia, sakjroning panusia Kristus itu, sakjroning itu mengani mati. Nah di situ ada keberadaan sang Tuhan. Itu nek kejawen yang sudah terakulturasi dengan budaya agama Abraham. Dan dari situ terjadi pengkategoran karena memori bantalan kita tuh sudah terinduksi tentang kecerdasan alam. Dan akhirnya membentuk sifat-sifat itu sendiri sampai di Jawa Dewi itu secara umum bisa jelaskan itu kayak ini versi orang Jawa. Dan nanti lengkapnya sampai tidak diliput. Ya, karena itu tak dibahas orang konten tidak ada habisnya. Itu secara umumnya begitu ya, kayak versi orang Jawa. Nah, kalau versi Timur Tengah yang menganggap seperti itu, ya tidak masalah. Karena setiap manusia memiliki tingkat prasangka, pemahaman dan kesadarannya sendiri untuk mentakar proses seperti ini. Ada yang menceritakan ini dengan mitologi, ada yang menceritakan dengan sains, ada yang mencoba meriset dengan sains, ada yang menceritakannya dengan sastra. Terserah. Karena yang terpenting kesadaran atau pengetahuan itu mampu terserap dan tersampaikan kan intinya. Nek umpamanya dari satu sisi kok angel dipahami ya boleh sedikit, yang ini angel dipahami pakai yang ini itu saja. Jadi rasa hoyo-hoyan bener. No? Kalau jadi waria ada sesuatu yang tertukar atau memang karena penyimpangan. Kalau yang tertukar itu berarti memang Nonsawu dalam tradisi Jawa mengenal namanya punarbawa, proses reinkarnasi atau kelahiran kembali. Lah mungkin iso wadah atau berniat untuk menjadi wali zat, dia jadi waria. Ya? Jadi kehadiran dia untuk mengajari orang yang orang jelas antara udah omong lanang. Akhirnya dia mengajari ke orang itu jadi wong lanang, orang ketok lanang kok ke medok. Kowe dadi wong wedok, orang ketok wedok. Akhirnya tak didik aku tak jadi waria kan untuk memperingati dia misal gitu. Makanya diarani koyo Semoro Bumi atau Semar. Nah kira-kira Gusti ini menunggu digambarkan kita punya mitologi namanya Sang Hyang Semar, itu sebuah perejawantan bahwa kira-kira Tuhan kita itu digambarkan seperti Semar, melambangkan tentang mesem, karo guyu, karo nangis dadi siji. Terus nuju ke dalam satu dan satu itu berarti manunggal, ketunggalan, tidak pernah terpisah dengan apapun saja. Karena kesatuan yang mutlak. Nudi, terus petengnya gede, bokongnya gede. Bokong isinya reget, peteng isinya resik, sarinya urip. Dan itu digambarkan dengan kompromadilinya, proses penciptaan. Jadi barang reget bisa dari barang resik, barang resik bisa dari reget. Dan itu dunia. Orang yang disebut suci atau murni ketika sudah mampu meleburkan kedua bentuk ilusi ini. Karena ketika awak ini sudah melihat dunia, seharusnya Anda berlatih jujur dan memandang. Melihatlah sesuatu karena Anda tidak ingin melihat, bukan karena Anda ingin melihat. Lihat apa adanya saja. Lalu ini delok kan pengen melihat, maka saya bilang sesuatu yang dianggap baik itu biasanya sesuai kepentingan ego. Kalau tidak dianggap baik, kalau tidak itu biasa tidak sesuai kepentingannya dia. Maka disuruh ngemati. Melihatlah sesuatu karena Anda memang melihat keadaan senyata-nyatanya, bukan karena aku pengen delok. Nek pengen delok akhirnya sing delok orang hatinya kesu dewe gitu kan. Dan itu yang menjadi masalah kita yang menggunakan energi gitu. Kita ini ngoten nggih.